merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan Indonesia dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Namun, tingginya penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi penyebab utama kemacetan dan polusi udara. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi. Di balik pembangunan dan integrasi transportasi tersebut, terdapat proses kerjasama internasional yang melibatkan berbagai aktor. Salah satu aktor utama dalam proses tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda DKI Jakarta. Video ini akan membahas bagaimana Bapeda DKI Jakarta menjalankan perannya dalam integrasi transportasi umum melalui praktik diplomasi, khususnya melalui kerjasama internasional, transfer pengetahuan, dan pengelolaan pembiayaan pembangunan transportasi. Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bapeda memiliki peran penting dalam menyusun arah pembangunan Jakarta. Perencanaan tersebut dilakukan melalui dokumen jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Dalam sektor transportasi, Bapeda berperan merumuskan target integrasi transportasi, mengkoordinasikan pembangunan berbagai moda, serta memastikan bahwa kebijakan transportasi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi dan peningkatan mobilitas masyarakat. Kami itu berperan dalam menyusun perencanaan daerah dalam jangka panjang 20 tahun itu bentuknya rencana RPJMD RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Terus jangka menengahnya itu ada RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan per tahunnya itu juga kami membuat yaitu RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Nah, itu juga harus align dengan RPJPN, RPJMN, dan RKP yang disusun oleh Bappenas di pemerintah pusat. Nah, khusus ya untuk integrasi transportasi, jadi kami menyusun rencananya dalam jangka panjang arah pembangunan transportasi kita ini akan seperti apa di Jakarta. Lalu jangka menengahnya apa saja yang mau kita targetkan akan terbangun atau kita harus memelihara yang sudah dibangun juga. Terus per tahunnya juga apa aja yang akan kita bangun gitu. Kita juga di Bapeda itu merencanakan untuk pinjaman luar negeri. Nah, ini yang mungkin akan bersangkutan dengan yang akan diteliti teman-teman semua di sini ya. Jadi kita ini terlibat dalam rencana pembangunan MRT yang sudah terbangun dan masih dibangun sekarang, MRT North South, dan juga nantinya ada MRT East West. Jadi kurang lebih seperti itu. Para diplomasi merupakan aktivitas hubungan internasional yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan wilayahnya. Dalam pengembangan transportasi Jakarta, Bapeda memanfaatkan kerjasama internasional untuk memperoleh pendanaan, transfer teknologi, serta pembelajaran dari berbagai negara yang telah berhasil mengembangkan sistem transportasi modern. Salah satu mitra utama Jakarta adalah Japan International Cooperation Agency atau JICA. Melalui kerjasama ini, pembangunan MRT fase awal dapat terlaksana dengan dukungan pembiayaan dan bantuan teknis dari Jepang. Kerjasama tersebut tidak hanya berbentuk pendanaan, JICA juga membantu penyusunan kajian transportasi, pengembangan rute MRT, pelatihan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, hingga pengembangan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Kita memang sangat terbuka gitu ya terhadap benchmarking dengan negara-negara lain, apalagi memang tadi disampaikan juga bahwa kita mengembangkan rencana pengembangan transportasi khususnya di Jabodetabek itu memang dengan support dari JICA gitu ya, kerjasama internasional bantu banget dari sisi gimana kita mengembangkan jaringan, bagaimana nanti sequence-nya seperti apa, nggak hanya sistemnya saja tapi juga dengan TOD, integrasi teknologi pembayaran dan lain-lain itu sudah. Dari semakin kita belajar dari negara lain, kita juga jadi paham mana sih yang bisa diimplementasikan di Indonesia secara langsung, tapi mana juga yang memang perlu di-adjust sesuai dengan kondisi di DKI Jakarta.
Selain Jepang, Bapeda juga melakukan benchmarking ke berbagai negara dan kota dunia, seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Filipina, India, Jerman, dan Spanyol. Melalui proses tersebut, Jakarta mempelajari berbagai aspek pengelolaan transportasi, mulai dari teknologi, tata kelola kelembagaan, skema pembiayaan, hingga pengembangan kawasan berbasis transportasi. Pengalaman negara lain kemudian disesuaikan dengan kondisi Jakarta sehingga tidak seluruh kebijakan diadopsi secara langsung, melainkan melalui proses adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Memang ada beberapa banyak negara ya kadang kita juga benchmarknya bahkan nggak jauh-jauh ke Singapura juga sebetulnya banyak hal yang bisa kita terapkan, apalagi mungkin kan secara region itu lebih dekat gitu ya dengan Indonesia, tapi mereka secara sistem transportasi memang udah sangat berkembang, jadi kita juga banyak belajar dari Singapura sih, baik itu manajemen transportasi perkotaannya, lalu penerapan kebijakan transportasi lainnya, tidak hanya pengembangan moda transportasi tapi seperti penerapan ERP dan lain-lain gitu ya, pajak kendaraan itu juga kita benchmarking dari banyak tempat. Meskipun pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama internasional, kewenangan hubungan luar negeri tetap berada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, seluruh kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti regulasi nasional dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait. Pinjaman luar negeri, hibah, maupun kerjasama donor harus melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat sebelum dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kalau yang namanya peraturan maksudnya daerah sendiri untuk melakukan semacam kerjasama gitu ya, baik itu bilateral maupun multilateral dengan lembaga donor ataupun negara donor lainnya, itu memang perlu mengacu terhadap peraturan-peraturan yang ada di pemerintah pusat. Seperti misalnya tadi kita sudah bicara tentang pinjaman-pinjaman ataupun support dari negara donor maupun lembaga donor kepada DKI, itu semuanya harus melalui dan mengikuti terhadap semua peraturan dari pemerintah pusat, seperti misalnya pinjaman serta hibah yang kita dapatkan untuk membangun MRT Jakarta gitu ya, itu perlu masuk ke dalam dokumen perencanaan hibah dan luar negeri yang namanya Blue Book serta Green Book, itu yang diterbitkan oleh teman-teman Bappenas. Lalu karena kita daerah, kita juga mengacu kepada ibaratnya bapak kita, yaitu Kemendagri gitu. Jadi semua diplomasi antara daerah dengan luar negeri itu kita perlu menembuskan lah ibaratnya ya, melaporkan kepada Kemendagri gitu, karena memang Kemendagri juga salah satu kementerian yang perlu kita acu peraturan-peraturannya kalau kita mau melakukan kerjasama dengan pemerintah lain. Mewujudkan integrasi transportasi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur. Menurut Bapeda, tantangan terbesar justru terletak pada koordinasi kelembagaan, pembiayaan proyek berskala besar, pengadaan lahan, serta perubahan perilaku masyarakat. Ini penggunaan transportasi umum masih relatif rendah dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, selain memperluas jaringan transportasi, pemerintah juga mendorong kebijakan seperti electronic road pricing, pengendalian parkir, dan kawasan rendah emisi. Dari sisi untuk integrasi itu pertama mungkin kelembagaan, karena kan transportasi ini dari sisi kelembagaan bahkan internal di Pemprov DKI-nya saja gitu, ini tidak hanya di satu instansi gitu ya, secara teknis yang ada teman-teman dari Dinas Perhubungan gitu, lalu dari perencanaan penganggaran ada kami Bapeda, juga BPKD yang mensupport hal itu. Lalu kalau di pemerintah pusatnya juga gitu ya, tadi karena memang kita ada beberapa kegiatan yang terkait dengan pinjaman daerah, jadi nggak hanya mengacu pada Kementerian Perhubungan saja, tapi ada juga Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri gitu ya.
itu seluruh stakeholder yang terkait gitu untuk pengembangan integrasi transportasinya. Lalu yang selanjutnya selain kelembagaan, pembiayaan, isu terbaru nih di kita adalah pengadaan tanah gitu. Pengadaan tanah ini karena namanya kita mau membangun jaringan transportasi, kita pasti memerlukan tanah gitu ketika kita mau mengembangkan networknya. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang isu yang cukup krusial karena kan kalau misalnya tanah itu kepemilikannya kalau di Indonesia ini kan memang milik perseorangan atau bukan milik pemerintah gitu ya. Jadi ketika kita akan mengadakan lahan untuk pembangunan umum, banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan gitu ya, dari sisi nanti kompensasi ke masyarakatnya seperti apa. Lalu jika misalnya nanti ternyata lahan-lahan tersebut ada kepemilikan ganda, itu juga akan menjadi permasalahan kemudian yang timbul gitu ketika kita mau membangun transportasi. Dampak lainnya mungkin dengan adanya LRT dan MRT juga terasa lah gitu ya, bagaimana masyarakat ini bergerak atau misalnya melakukan perjalanan sehari-harinya untuk bekerja ini sudah terlayani oleh transportasi. Jadi sebetulnya ya kita masih mengarah ke sana, dan tadi saya juga udah sempat sampaikan bahwa sebetulnya pengembangan network itu juga belum bisa berpengaruh secara signifikan ke penanganan kemacetan, karena kita juga perlu menempatkan regulasi-regulasi tambahan seperti pembatasan kendaraan gitu ya, kayak ganjil genap yang sekarang sudah dilakukan. Selain itu kita juga yang kita harapkan dari pengembangan dan integrasi transportasi ini, mungkin kalau yang integrasi transportasinya orang lebih mudah menggunakan angkutan umum. Sekarang tuh integrasi antar modanya sudah lebih terasa, seperti ibaratnya kayak Transjakarta ini sudah tersedia dengan sangat mudah aksesnya di stasiun-stasiun kereta di KRL gitu ya. Itu biasanya sudah terintegrasi dengan baik. Sistem pembayaran juga sekarang ada Jaklingko gitu ya, yang merupakan sistem terintegrasi pembayaran yang ibaratnya kalau kita mau berpindah moda itu secara keseluruhan biayanya menjadi lebih murah. Berarti kan dari sisi ekonomi sebetulnya lebih ekonomis lah buat masyarakat. Jadi harapan kita memang pengembangan integrasi transportasi dan pengembangan jaringan transportasi ini itu akan menimbulkan aktivitas-aktivitas titik-titik baru gitu yang memang dalam bentuk transit oriented development gitu. Nanti juga kalau misalnya North South MRT jalur utara selatan sudah sampai ke kota, tentunya beberapa titik yang menjadi stationnya MRT ini kita harapkan dapat berkembang dan menarik aktivitas-aktivitas perekonomian maupun aktivitas-aktivitas masyarakat. Pengembangan transportasi yang dilakukan Jakarta mulai menunjukkan dampaknya nyata. Cakupan layanan transportasi publik semakin luas, integrasi antar moda semakin mudah, dan kawasan berbasis transit mulai berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi baru. Meski tingkat kemacetan masih menjadi tantangan, upaya integrasi transportasi menunjukkan bahwa para diplomasi dapat menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan pembangunan. Dalam proses tersebut, Bapeda DKI Jakarta berperan sebagai aktor utama yang menghubungkan kerjasama internasional dengan implementasi kebijakan transportasi di tingkat daerah. Diplomasi tidak hanya menghasilkan hubungan antar wilayah dan antar negara, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi mobilitas dan kualitas hidup masyarakat Jakarta.